Hari ini kita akan belajar tentang gambaran umum katekese pastoral orang muda Katolik. Katekese orang muda Katolik atau OMK adalah proses pembelajaran iman yang dirancang khusus untuk membantu kaum muda Katolik memahami, mendalami, dan menghayati ajaran iman Katolik dalam kehidupan sehari-hari. Katekese ini bertujuan untuk memperkuat hubungan mereka dengan Allah, gereja, dan sesama, sehingga mereka dapat menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat. Yang pertama, Perjanjian Lama, Biblis atau Alkitabiah. Perjanjian Lama. Dalam kitab 1 Samuel bab 9 ayat 2, Saul seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Kitab Amsal bab 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut. Yesaya bab 40 ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Dalam Perjanjian Baru, Injil Markus bab 10 ayat 20, lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Injil Markus bab 14 ayat 51, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya mengikuti dia. Yang kedua, dokumen gereja tentang Konsili Vatikan kedua. Ad Gentes, artikel 39, dengan menumpuk dalam diri kaum muda di sekolah dan serikat-serikat semangat misi sekian sehingga dari mereka muncul pewartaan Injil masa depan. B. Gaudium et Spes, artikel 7, sadar akan peranannya yang penting dalam kehidupan masyarakat, orang muda ingin lebih cepat mengambil bagian dalam kehidupan ini. Artikel 31, pada tempat pertama pendidikan kaum muda dari asal-usul sosialnya maupun harus diatur sedemikian rupa sehingga dibagikan pria dan wanita yang tidak saja mempunyai kecerdasan yang terbina tetapi juga berjiwa besar yang sangat dituntun oleh zaman kita. Yang ketiga, para ahli. Yang pertama, Aristoteles. Kekuatan-kekuatan yang terus meresapi kaum muda mengukuhkan kelompok mereka sebagai pembaharuan. Yang kedua, Santo Ignatius Loyola. Salah satu kiat pembina orang muda adalah masuk melalui pintu mereka dan keluar melalui pintu kita. Pewartaan dilakukan dengan menggunakan bahasa orang muda dan akhirnya membawa mereka pada Kristus. Yang berikut, Paus Yohanes Paulus II. Kaum muda merupakan kemudaan gereja karena berkat kamulah kami semua dalam arti tertentu terus-menerus menjadi muda. Kaum muda adalah mereka yang menghayati keadaan ini. Kamulah kemudaan dan bangsa-bangsa, masyarakat, kemudaan setiap keluarga, dan seluruh umat manusia. Kamu juga kemudaan gereja. Dapat diambil inti dari pandangan para ahli tentang orang muda seperti berikut. Yang pertama, kelompok orang yang masih labil, belum matang kepribadiannya dan belum bisa mandiri. Yang kedua, membutuhkan pendekatan dari orang yang lebih dewasa yang punya komitmen terhadap generasi muda. Yang ketiga, sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh lingkungan, teknologi, komunikasi, dan informasi. Yang terakhir, alergi terhadap nasihat-nasihat yang bersifat mengurangi dan indoktrinasi, apalagi pakai kekerasan fisik. Yang berikut, spiritualitas. Kata spiritual berasal dari Santo Paulus yang menggunakan kata yang menggunakan kata
pneumatikos atau spiritual. Spirito Santo yang dalam arti apapun mendapat ciri atau pengaruh oleh Roh Allah. Spiritualitas melibatkan setiap aspek kehidupan, baik secara individu maupun bersama-sama. Tradisi Ibrani menekankan spiritualitas sebagai satu penyatuan, sedangkan tradisi Yunani pada suatu keinginan, yaitu kerinduan yang kuat untuk mengalami Allah, baik di dunia maupun di dalam kehidupan yang akan datang. Spiritualitas telah digunakan untuk menggambarkan cara-cara khusus untuk mengalami dan menempuh hidup dalam Kristus. Spiritualitas dipahami juga sebagai keterarahan batin dalam setiap sikap yang diambil, keterarahan berdasarkan sesuatu yang rohani, yang mengandung cita-cita yang menjiwai seluruh diri, seluruh cara bersikap dan bertindak seseorang. Paus John Paul yang kedua. Yesus Kristus harus menjadi pusat spiritualitas orang muda Katolik, sumber inspirasi hidup, kepribadian, panggilan dan tugas perutusannya. Yang dua, Bruno Manu. Mereka berada dalam 5 cerita. Yang pertama, hidup dalam keterasingan, penghayatan akan nilai-nilai agama minimal saja. Yang kedua, tidak menggereja, tidak ada persekutuan keagamaan dan pertemuan antar atau dengan umat pun bersifat komentar. Yang ketiga, hidup dalam ketidakpuasan. Secara religius mereka tetap berhubungan dengan agama tetapi tidak puas dengan reksa pastoral setempat. Yang keempat, tak kenal, perlahan-lahan meninggalkan agamanya, pengaruh lingkungan sosial, teknologi, informasi dan komunikasi. Yang ketiga, semua aku, tidak menerima ajaran agama gereja. Yang ketiga, James D. Gyatso. Mereka merasa penting memiliki relasi dengan Tuhan. Barangkali Allah tidak baik tetapi Ia sungguh hidup. Yang keempat, Hilman Wegner. Orang muda selalu cenderung menolak agama yang dilembagakan selama mereka masih remaja. Orang muda mengambil jarak terhadap bentuk-bentuk institusional dari tingkah laku. Yang berikut, persiapan pembinaan. Pembinaan sebagai pendamping berarti berada di samping atau beside, terhindar dari penyiram ke arah kepentingan pembinaan. Yang berikut, membangun kesadaran mereka akan eksistensi dan situasi lingkungan menuju kematangan pribadi. Yang berikut, pembinaan sebagai pelayanan. Kebahagiaan mereka hanya terwujud melalui pelayanan sampai kepada tindakan atau aksi nyata. Bandingkan Injil Yohanes bab 13 ayat 1-20. Apabila mereka mengalami kehadiran, sikap dan perilaku pembinaan sebagai pelayanan dan abadi yang bebas tanpa pamrih, mereka juga akan bertumbuh dalam semangat pelayanan dan pengabdian. Yang berikut, pembinaan sebagai perwujudan cinta. Cinta sejati akan menghasilkan pribadi yang tanpa dasar cinta sejati tidak ada daya pelayanan dan daya juang, apalagi daya tahan. Yang dominan cuma keluhan, omelan dan saling mempersalahkan. Cinta sejati mendorong kita untuk mengabdikan diri dengan sungguh-sungguh, siap dan berani menghadapi resiko. Tanpa cinta sejati tidak ada kreativitas. Yang ada cuma rutinitas. Yang berikut, pembinaan sebagai pemberdayaan. Mengadarkan dan membebaskan, memekarkan potensi dan membangun kepercayaan diri, menumbuhkan keadaan profesi kritis bertanggung jawab. Cinta setangkai mawar membawa pesan. Mereka indah di beranda hati.
Kesadaran diri. Kesadaran diri untuk emosi, penilaian yang akurat, kepercayaan diri, pengelolaan diri, pengendalian diri, transparansi, kemampuan adaptasi, presentasi, dan sebagainya. Yang berikut, pedoman kerja orang muda Katolik. OMK adalah orang muda Katolik yang sedang bertumbuh dan berkembang sebagai putra-putri Allah. Sebagai generasi pembaharuan dan penerus yang mempunyai peran signifikan dalam kelangsungan hidup gereja, bangsa, dan tanah air tercinta Republik Indonesia. Usia mereka berkisar dari 13 sampai 30 tahun dan belum atau tidak menikah. Patokan usia disesuaikan dengan sikon paroki setempat. OMK atau orang muda Katolik merupakan wadah resmi gereja yang terdapat dalam tiap-tiap atau bagian integral paroki. Menampung semua orang muda Katolik yang secara teritolas berdominasi dalam hidup di wilayah paroki tersebut. Yang pertama, landasan dan asas. Pastoral orang muda Katolik bersumber pada penyelenggaraan ilahi, rencana keselamatan Tuhan bagi umatnya yang dinyatakan dalam diri Yesus dalam menunjukkan sabda, sikap hidup, tindakan, serta karya-karyanya. A. Landasan. Iman Katolik yang berarti relasi personal yang akrab dengan Allah yang hadir dan hidup dalam diri putranya, diteruskan oleh karya Roh Kudus melalui para rasul seperti yang tersurat dalam kitab suci. Ajaran gereja, dokumen Konsili Vatikan II, hukum gereja, hasil keputusan atau refleksi konferensi wali gereja Indonesia, keuskupan dan kesaksian hidup. B. Asas. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam cahaya iman Katolik. Berarti segala aktivitas OMK selalu dalam konteks memahami, menghayati, mengamalkan dan melestarikan nilai-nilai budaya, nilai-nilai leluhur bangsa yang terumus dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Orientasi dan sasaran. A. Orientasi. Berkembangnya OMK menjadi tangguh, tanggap, ulet, dan terlibat aktif dalam hidup gereja, masyarakat sesuai arah dan tujuan pembangunan nasional keuskupan paroki. Untuk itu, OMK perlu dilayani untuk menemukan, memperoleh, dan memiliki nilai-nilai moral, sikap Kristiani, dan cinta tanah air. Memiliki suara hati yang bening, kebebasan dan tanggung jawab, pribadi yang berdaya cipta, yang sadar dari sebagai anggota gereja dan warga negara sambil meyakini diri sendiri sebagai generasi pembaharuan. B. Sasaran. Pembentukan dan pengembangan kelompok basis, pengadapan dan pelatihan para penggerak atau pengurus dan pembina OMK, pembinaan iman Katolik dan penanaman nilai-nilai Kristiani yang berkualitas seperti militansi sebagai rasul-rasul muda, keterbukaan, rela berkorban, persaudaraan, dan kritis prinsip. Untuk mencapai sasaran tersebut perlu diperhatikan dan dikembangkan secara seimbang dengan terpadu nilai-nilai yang mengangkut aspek atau bidang berikut. Pembinaan iman dan kegerejaan. A. Kehidupan iman. Mengetahui kebenaran iman dan dengan agama serta ajaran sosial gereja, menyerahkan diri kepada Allah dan semakin personal, menghayati hidup rohani dalam doa dan perayaan sakramen-sakramen serta ibadat sebagai wujud persekutuan dengan Allah, iman bersama seluruh umat Allah. Yang berikut, kehidupan menggereja. Semakin menghayati iman pribadi bersama seluruh umat, melibatkan diri dalam sebagai bidang kehidupan masyarakat dan pelayanan gereja dengan ciri kemudahannya. Yang berikut, kemandirian dan kehidupan bersama. Kemandirian
jati diri, kesadaran diri dalam kelompok dan dapat bertanggung jawab di dalamnya, mempunyai gambaran diri yang sehat dan seimbang serta mampu terus berkembang dalam daya cipta, bakat, keterampilan dengan aksi, refleksi, dan kompetensi. Yang berikut tugas dan tanggung jawab. Agar pembina atau pendamping dapat menjangkau sebanyak mungkin dan meliputi berbagai bidang sasaran OMK, maka perlu diupayakan penjabaran tugas dan tanggung jawab tersebut. Pertama, moderator. Moderator bertanggung jawab atas keseluruhan pastoral OMK dalam paroki antara lain: membekali OMK dengan inspirasi, motivasi, dan spiritualitas Kristiani, membina katolitas OMK, iman, moral, budi pekerti dalam kehidupan menggereja, mendampingi proses dinamika kehidupan OMK baik secara pribadi maupun kelompok, berkewajiban mencegah tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma, kaidah, iman, dan ajaran Katolik. Yang berikut, pembinaan. Pembinaan bertanggung jawab bersama moderator atas proses pendampingan OMK dalam mengusung, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pembinaan dalam semangat dan suasana partisipasi. Yang berikut, berkewajiban bersama moderator mengarahkan kegiatan OMK agar sesuai dengan harapan yang hendak dicapai. Yang berikut, seksi OMK dalam DPP. Karena begitu pentingnya peran OMK sebagai bagian integral paroki, maka OMK diwakili dalam DPP sebagai satu komponen terkait yang bertanggung jawab untuk: 1. Memikirkan dan mengkoordinasi kegiatan pembinaan OMK yang meliputi kebersamaan, kemandirian, kemasyarakatan, kemanusiaan, iman, dan hidup menggereja. 2. Mengusahakan adanya para pembina dan penggerak kelompok di paroki dan bagian serta peningkatan kualitas mereka. Yang berikut, kepengurusan. Struktur dan kepengurusan OMK hanyalah sarana pelayanan, bukan tujuan, apalagi status atau jabatan. Oleh karena itu, harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Untuk mencapai pelayanan yang optimal, struktur kepengurusan OMK sebaiknya sederhana tetapi menjamin kelancaran pelayanan dan pengabdian. Menghindari ketergantungan pada satu orang. Sebagai contoh atau tidak mutlak, tingkat paroki dan stasi, kapela atau KOB. Yang pertama, ketua. Yang kedua, bertanggung jawab memelihara dan mengembangkan seluruh kegiatan OMK paroki, stasi, kapela, bekerja sama dengan pengurus OMK lain, didampingi moderator dan pembinaan, mengindahkan reksa pastoral paroki. Tanggung jawab tersebut meliputi evaluasi, mengusulkan langkah-langkah strategi demi perbaikan kinerja seperti: 1. Mengkoordinir badan pengurusan lainnya yang berfungsi agar berfungsi efektif. 2. Mengusung rencana dan program kerja bersama anggota. 3. Mewakili OMK dalam DPP. 3. Memimpin rapat dan bersama pengurusan lainnya dan anggota untuk memilih pengurus baru. 5. Pembinaan hubungan baik dengan pihak orang tua dan yang terkait demi kelancaran kegiatan pembinaan. 2. Wakil. Mengkoordinir dan motivasi ketua-ketua OMK, stasi, kapela, KUB agar tetap giat melaksanakan program kerja yang sudah dibuat. Bersama-sama memikirkan cara dan mencari jalan terbaik untuk menggerakkan anggota yang tidak aktif. Mengkoordinir ketua-ketua seksi untuk mencari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari setiap kegiatan demi pengembangan kepribadian Kristiani. Yang berikut, sekretaris. Sekretaris membantu dan menyusun notulensi,
memelihara arsip atau dokumen, bertanggung jawab atas investasi OMK. Yang berikut bendahara. Bendahara merencanakan anggaran tahunan OMK, menyimpan atau mengadakan dan mengeluarkan uang seisi ketua, mencari sumber-sumber dana atau donatur. Yang berikut seksi. Hendaknya dibentuk seksi-seksi dalam kepengurusan OMK sesuai kebutuhan dan kondisi paroki serta dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini salah satu bentuk atau kemungkinan tidak mutlak. Yang pertama, kerohanian. Setiap kegiatan pembinaan rohani, pendalaman iman atau KS, misa, retret, rekoleksi, syiarah, kegiatan liturgi yang bersifat ekumenis dan serupa itu. Yang berikut kesenian dan olahraga. Menumbuh kembang cita rasa seni dan mengkoordinir kegiatan kesenian, musik, suara, drama, film, lukis dan serupa itu. Yang berikut humas dan pengembangan masyarakat, mengurus setiap bentuk kegiatan administratif dan jenis pembinaan lain untuk mengatasi kejenuhan, membangun relasi dan mencari koneksi. Yang berikut dekorasi, membuat dekorasi dalam berbagai bentuk kegiatan OMK seperti pentas, seminar, pembinaan rohani dan sejenisnya. Yang berikut dokumentasi dan publikasi, mendokumentasi dan mempublikasikan setiap bentuk kegiatan OMK yang dirasakan penting, baik dalam bentuk foto, video, film, dan lain-lain. Yang berikut keamanan, mengatur tata tertib, menjaga keamanan, serta menjalin hubungan baik dengan unsur-unsur terkait yang mengurus keamanan dan lain-lain. Yang berikut buaya maya menuju kehancuran. Belakang ini disinyalir bahwa Kulawa Muda perlu mewaspadai virus penyakit sosial buaya maya yang telah siaga penuh mengancam dan merusak eksistensi dalam proses pembentukan kepribadian yang tumbuh, antara lain hubungan seksual, penyakit menular seksual, HIV/AIDS dan narkoba. Yang pertama, hubungan seksual. Kaula muda atau termasuk mahasiswa belum sepenuhnya memahami makna hubungan seksual, kurang mampu mengontrol diri, dorongan seksual, keinginan untuk bereksperimen dan melakukan hubungan seksual sebelum waktunya. Faktor penyebabnya antara lain ketidakmampuan menolak ajakan teman, gengsi atau mengatasi rendah diri, ingin mencoba alat kontrasepsi, ketidakmampuan berpikir rasional, pandangan yang keliru bahwa hubungan seksual merupakan dorongan sesaat yang tidak perlu dipikirkan dan direncanakan dengan baik, perubahan norma masyarakat tentang cinta, hubungan seksual dan perkawinan, adanya mitos yang salah dan pengaruh pornografi di dalam masyarakat. Banyak di antara orang muda atau remaja tidak memikirkan lebih dahulu resiko hamil pada usia muda seperti keguguran, lahir prematur, bayi lahir dengan berat badan kurang, kesulitan persalinan, gangguan kejiwaan, depresi, malu, putus asa, putus sekolah, aborsi, bayi yang lahir kurang mendapat perhatian, perkembangan bayi tergantung sehingga sering sakit-sakit dan serupa itu. Yang berikut penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual atau penyakit kelamin adalah sekelompok penyakit menular yang penularannya terutama melalui hubungan seksual. Seperti HIV/AIDS. Sementara itu ada beberapa mitos sekitar penyakit menular seksual yang dapat dicegah dengan suntik antibiotik secara rutin, dapat diobati dengan super
air mani bila terjadi kontak atau pencampuran dengan cairan tubuh yang mengandung HIV melalui hubungan seksual dengan penderitaan HIV, transfusi darah yang tercemar HIV, jarum suntik, dan sebagainya. Yang berikut, narkoba. Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Narkotika meliputi opium, kokain, kanabis, ganja, dan marijuana. Yang berikut, hukum. Permainan akal bulus begitu mulus, terampil dengan nada rintis dan mulutnya terus diputar-putar. Lembaran-lembaran kitab hukum kerap dibolak-balik, dibilik terkunci. Para penegak hukum tidak terus mengamini perilaku curang, pembohong publik, dan mengimani ilahi-ilahi kekuasaan sebagai yang rasional dan beradab. Yang berikut, kekuasaan. Penguasaan biasa main-main kuasa sampai tidak bisa kuasa. Selain ingin jadi, yang berikut, suksesi. Kala itu mulutnya penuh manis, merangkai kata dan lebih licin dari mentega. Yang berikut, korupsi. Para koruptor kelas kakap di negeri ini memang luar biasa. Sudah banyak tahun gerakan reformasi berlalu, namun kawanan aktor atau pembobol uang rakyat itu masih aman saja menikmati. Koruptor biasanya tidak sudi disamakan dengan pencuri. Yang terakhir, sahabat muda, kemarin kita terlampau takut pada hantu malam dan ancaman siang terik. Tapi sekarang kita berjalan senang, belum tenang sebab berarah dan halilintar menggelar di atas kepala. Sekian pembelajaran dari saya. Apabila ada yang kurang,